Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pada subuh pagi ini saya akan melanjutkan seri mengenai keselamatan, kesehatan dan lingkungan di sekeliling kita. Tema pagi ini adalah mengenai perencanaan keselamatan kebakaran. Ngapunten, ini mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu, Bapak-bapak, karena saya tidak seperti Pak Ustadz Tantang bisa membahas wal asr, jadi saya agak-agak ini. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu, buat di lingkungan kita, rumah kita sehari-hari. Modul ini sebenarnya lumayan lama presentasikan, tapi saya akan coba yang sesimpel mungkin. Yang pasti lebih dari 7 menit, mudah-mudahan setengah jam cukup. Slide-nya aja ada 40 lebih, tapi mudah-mudahan kita akan skip yang perlu-perlu aja, yang aplikasinya kepakai buat di rumah. Dan saya berharap masukan dari bapak-bapak sekalian mengenai pengalaman pribadi, lesson learn yang sudah pernah dialami, yang bisa kita share sama-sama di sini, yang bisa bermanfaat buat kita semua. Berbicara mengenai perencanaan keselamatan, kita nggak akan lepas dari yang namanya api. Api definisinya adalah sebuah reaksi kimia oksidasi yang cepat yang terbentuk dari 3 unsur. 3 unsur itu adalah panas, kemudian ada oksigen, dan ada bahan bakar. Segitiga komponen ini yang bisa membentuk api. Jadi pada prinsipnya kalau kita mau mencegah terjadinya api, kita harus menghilangkan salah satu unsur dari ketiga ini. Mau itu oksigennya, mau itu bahan bakarnya, atau percikan apinya. Kemudian yang oksigen kita tahulah, semua orang tahu mengenai oksigen. Kemudian oh ya, jangan lupa di dalam air pun terkadang mungkin ada yang bertanya, Pak Agus, saya pernah lihat itu ada gunung berapi di bawah laut bisa menyala. Ya itu karena panasnya sudah panas sekali, di dalam air pun masih ada oksigen yang bisa membuat itu menyala. Jadi potensinya selalu ada. Kemudian program pencegahan kebakaran itu nggak semua kebakaran kita bisa atasi ya. Kebakaran itu nggak semua bisa kita cegah. Artinya kalau itu mau terjadi ya terjadi. Belum tentu juga kita bisa nungguin 24 jam bahwa kebakaran itu bisa ditungguin. Tujuannya yang terutama adalah kita meminimalisir, mengecilkan kemungkinan kebakaran terjadi di lingkungan kita. Kemudian yang kedua, siap siaga. Siap siaga itu artinya kita semua tahu apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan ketika kemungkinan kebakaran itu mulai terjadi. Karena kalau kita nggak tahu apa yang itu mulai terjadi, biasanya reaksi oksidasi tadi itu makin cepat terbentuk. Begitu sudah mulai membesar, ya sudah, lebih baik kita tinggalkan aja. Dan berikutnya adalah mengurangi kerugian karena kebakaran. Udah pasti itu adalah hasil akibat dari risiko itu. Pasti ya kerugian materialnya akan besar sekali. Kemudian yang paling banyak potensi terjadi kebakaran terutama nomor 1 di dapur. Karena memang sehari-hari mainnya udah pasti ada api di situ, ada oksigen, ada bahan bakar. Udah pasti api pasti ada. Cuman api yang terjadi di dapur biasanya itu bersahabat karena kita manfaatkan buat sama ibu-ibu buat masak ya.
Nah, di dapur itu terjadinya kemungkinan kebakaran itu adalah menempati peringkat nomor 1 di antara listrik, kemudian bahan bakar yang ada kita simpan di rumah. Jadi terutama yang paling mungkin terbakar di dapur itu adalah minyak goreng yang sudah terlalu panas. Karena minyak goreng itu mempunyai titik api yang tertentu. Begitu dia sudah sampai di titik apinya, sebelumnya ada titik asap. Begitu dia sudah mulai berasap minyaknya, itu kira-kira beberapa derajat berikutnya lagi sudah akan terbakar. Kemudian banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar di dapur seperti lap, kain, sarung tangan, tisu. Kemudian ini tadi yang saya bilang mengenai titik api, titik asap. Jadi banyak kita yang tidak tahu bahwa minyak goreng itu kalau kita pakai berulang-ulang bukan hanya mengurangi vitamin yang ada di dalam minyak, tapi minyaknya itu makin mudah terbakar, akan lebih mudah terbakar. Jadi akan turun 11 derajat setiap pengulangan pemakaian minyaknya. Kemudian berikutnya yang paling mudah terbakar berikutnya adalah tabung gas. Sebenarnya bukan tabung gas yang terbakar, tapi potensi yang ada di tabung gas seperti karetnya, regulatornya, selangnya, itu membuat potensi tabung gas itu menjadi mudah terbakar. Kalau tabungnya sendiri, insya Allah sih aman-aman aja, nggak ada masalah. Kemudian kondisi tabung gas yang perlu kita perhatikan pada saat kita membeli tabung gas. Sebenarnya kebetulan saya pernah berkecimpung di di hulunya Pertamina tabung gas ini. Sebenarnya setiap konsumen itu punya hak, pertama dapat tabung yang bagus, kondisinya yang bagus, tidak karatan, harus ada silnya, karetnya, kondisinya harus bagus. Jadi kalau seperti kondisi kayak gini, kita punya hak menolak. Kita nggak mau, saya mau yang bagus. Boleh banget itu, nggak ada masalah. Cuman yang ada sekarang faktanya di tempat kita adalah ketersediaan tabung gasnya yang bahasanya kalau lo mau ambil, nggak mau ya udah gitu. Bahasanya kayak gitu. Tapi sebenarnya kita bisa menolak itu dan bisa minta ganti. Sil, karet. Ya Allah, salah. Yang ini karet, tolong Bapak waktu beli pertama kali itu kan pasti ada sil birunya ya, plastiknya, langsung dibuka aja Pak, di dalamnya ada silnya enggak. Kadang suka ada yang nakal, distributor silnya enggak dikasih, dipisahin sama dia, jadi kita harus minta sil yang baru, karena harga yang Bapak beli itu sudah termasuk silnya itu haknya Bapak. Kemudian ya yang ini kondisi tabung. Kalau tabungnya itu karat-karat masih oke. Tapi kalau sudah mulai karat yang udah agak dalam, tolong jangan diterima, mendingan pinggirkan. Kemudian ada daerah sini, kalau di sini udah banyak karatnya kayak gini, mendingan jangan. Tabung gas ini ada tekanan yang tertentu yang mungkin aja bikin potensi dia bocor. Kemudian berikutnya regulator kepala gas. Saya kira Bapak-Bapak sudah tahu semuanya mengenai regulator ini. Cuman ada yang mau saya share di regulator sini adalah kepala ini Pak. Itu sebenarnya ada tiga posisi. Kondisi saya lupa dia ke atas atau ke bawah. Tapi kalau dia berdiri tegak gini, dia membuka. Tidak ngelok. Di dalamnya itu ada mekanisme buat ngelok kepala gas. Kemudian kita putar sekali 90 derajat, dia ngelok, kunci. Tapi gasnya belum terbuka. Jadi kalau Bapak-bapak misalnya pergi meninggalkan selesai masak, itu diputar aja kanan 90 derajat, posisinya begini. Itu sudah aman.
gasnya nggak akan keluar, nggak akan ada kebocoran. Jadi selesai masak kita putar ke arah 0360. Nah, yang bagus itu sih memang rekomendasinya ada meteran gasnya. Itu biasa kita bisa lihat posisinya itu kita sudah on apa off. Kemudian kita bisa lihat gasnya ada apa enggak. Karena bahwa pengalaman saya, dan ini memang sudah terbukti secara fisik bahwa kalau gas kita sudah mulai di titik sekitar sini, itu biasanya kalau karetnya nggak benar akan mudah bocor. Dan banyak saya lihat, saya perhatikan pedagang-pedagang itu di kepala gasnya ini, sini dikasih karet gelang, pasangkan karet gelang, baru nyalain lagi. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi itu tanda-tanda gas kita sudah mulai habis, karena tekanan sudah mulai kecil, jadi dia sudah tidak bisa mengembangkan seal ini yang di dalam sini. Jadi pakai karet, pasang. Saya bilang nggak apa-apa ya, selama ini mau nggak apa-apa. Tapi potensi kebocorannya kemungkinan bocor akan selalu ada. Jadi makanya saya sarankan kalau kepala gas yang ada meterannya itu lebih bagus. Dan berikutnya adalah gunakan yang ada label SNI-nya. Kalau kita beli kepala gas harus ada label SNI-nya. Ini sini. Ada tulisan SNI nomor sekian-sekian. Karena biar bagaimanapun dengan adanya label SNI itu dia sudah masuk verifikasi dari Standar Nasional Indonesia bahwa valve-nya ini sudah benar, regulator kepala gasnya di sini sudah benar, jadi kemungkinan bocornya kecil. Banyak kepala-kepala gas yang beredar di pasaran macam-macam bentuknya, Bapak sudah tahu. Tapi seperti yang saya sarankan tadi, semua kepala gas ini bisa Bapak pakai kecuali yang nggak ada SNI-nya. Kalau nggak ada SNI-nya, walaupun dari luar negeri, jangan dipakai, saran saya. Kemudian berikutnya selang gas. Saya kira Bapak sudah tahu semua. Yang penting ada pelindungnya. Kemudian kalau ada katup satu arahnya itu bagus. Cara meriksa katup satu arah bagaimana? Gampang, Pak. Itu selangnya Bapak ambil, Bapak tiup dari satu arah, bisa enggak? Kalau bisa, sebelahnya balik lagi, tiup lagi. Dia harus tidak bisa, karena arahnya cuma satu, valve-nya. Dia itu berguna untuk mencegah back pressure. Jadi jangan sampai ada api yang masuk ke dari dalam selang ke dalam tabung gas. Itu gunanya seperti itu. Nah, selang-selang yang ada one way valve-nya itu biasanya selang-selang yang ada seal ditting seperti kayak gini. Ini biasanya selalu udah ada valve-nya di dalam. Kalau yang polosan kayak gini biasanya nggak ada. Yang polosan ini. Ya, betul. Jadi itu selang-selang yang biasa. Kenapa saya sarankan kita pakai yang ada shielded? Kita semua paham di rumah kita itu namanya tikus itu apa aja digigit sama dia. Jadi selang-selang kalau sudah mulai digigit tikus itu ngeri, bahaya Pak, potensi kebakarannya besar. Kemudian untuk mendeteksi gas bocor, biasanya waktu kita pasang pertama kali, mungkin kalau Bapak punya pendengaran masih bagus, kalau nggak ada suaranya, insya Allah aman. Tapi yang paling mudah, yang paling aman, yang paling hampir 100% itu bagus adalah pakai busa sabun. Jadi ambil busa, kasih sabun, taruh di kepalanya, taruh di sekeliling kepalanya itu. Kalau jangan ditetesin. Tapi seperti kalau kita nyabunin sesuatu itu, sampai ada busanya, kita kasih ke sekelilingnya sampai di leher tabung gas itu. Kalau nggak ada gelembung-gelembung, berarti aman.
Jadi itu yang paling saya rekomendasi untuk menggunakan busa sabun. Kalau suara itu kadang-kadang kita suara sudah agak-agak suara mendesis itu udah nggak tahu. Nah, kemudian pasang kepala gas itu jangan buru-buru, Pak. Tadi yang saya bilang take time, Pak. Pasang, dengerin suaranya, kasih sabun, yakin nggak ada, baru nyalain kompor. Karena saya punya pengalaman pribadi, saya buru-buru pasang, ternyata dia tidak duduk dengan benar di lehernya kepala gas. Ininya sudah muter. Akibatnya ada kebocoran, saya nyalain, ini nyamber kepala gas ke sini. Jadi hati-hati itu, Pak. Kemudian setelah di dapur, kemudian kadang-kadang kita suka nyimpen bahan bakar di gudang, bensin, thinner. Nah, itu salah satu potensi atau penyebab kebakaran di rumah. Kalau Bapak harus menyimpan, dia tetap harus menyimpan, gunakanlah tempat yang bagus, tertutup rapat, kemudian gunakan label yang bagus. Ini tulis bensin, ini cat minyak atau apa, dikasih tempat. Kemudian yang berikutnya adalah listrik. Listrik ini menjadi satu bahasan tersendiri, tapi kita akan singgung sedikit mengenai potensi listrik yang mungkin terjadi di tempat kita. Nggak usah senyum, Pak Is. Ya, listrik ini biasalah kita ini di rumah-rumah selalu kita, ini yang paling ngeri yang kita dan yang paling sering kita hadapi di rumah adalah kondisi kabel yang buruk, kabel roll seperti kayak gini. Kemudian beban yang kelebihan, ini mungkin gambar-gambarnya seperti inilah. Sebenarnya nggak ada salahnya dengan extension power cord itu. Kalau kita punya kabel roll seperti ini nggak ada salahnya. Selama pertama, kalau kita beli jadi, yakinkan berapa maksimum beban yang di kabel roll itu. Itu selalu harus ada tulisannya. Standar nasional Indonesia harus ada menyebutkan berapa maksimum beban untuk kabel rollnya itu. Jadi Bapak perhatikan, oh ini maksimumnya 2 ampere, oh ini maksimumnya, nggak ada tulisannya, wah, itu tidak jelas itu. Kemudian periksa kabelnya, Pak. Kabel kalau kayak gini ini kan pasti kabel satu kabel karena keras banget, kaku. Ini ampernya besar banget kalau kayak gini. Jadi kemungkinannya aman. Tapi kalau buat misalnya kita bikin yang 5, kemudian buat colokan komputer, HP, ini kalau untuk kabel-kabel kayak gini malah ini terlalu mahal kalau saya bilang jadinya. Terlalu mahal buat tidak perlu seperti kayak gini. Jadi ada maksimum beban yang diwajibkan. Kemudian kalau kita suka bikin kan, Pak ya, colokan kabel itu, kabel roll itu monggo mawon, silahkan Bapak mau bikin sendiri tidak masalah. Tapi syaratnya satu, setiap sambungan konektornya itu jangan sampai kendor. Karena kalau begitu sambungan sini Pak, Bapak nyambungnya nggak benar di sininya, goyang, meskipun kabelnya bagus, tapi kendor itu membuat dia panas. Karena loncatan-loncatan api elektronnya itu bikin panas. Nah itu potensi apinya besar. Jadi hati-hati. Kemudian kabel, kemarin kita ini nyinggung soal kabel, Pak Is. Kabel itu banyak macamnya, banyak banget. Saya nggak mau bahas satu-satu, tapi ini kabelnya saya searching, saya cari di referensi, banyak banget kabelnya. Ada yang kabel serabut, kabel satu. Tapi prinsipnya kabel itu mungkin mudahnya seperti ini, seperti selang air. Kalau selang air itu kita kasih punya pompa yang besar, selangnya kecil, itu akan bikin
selangnya bertekanan besar. Kalau kita kasih selang yang besar dengan pompa yang besar, harusnya akan bagus mengalirnya. Atau sebaliknya, selangnya besar, pompanya kecil, harusnya air mengecil. Jadi selangnya tidak berfungsi dengan baik. Sama dengan selang kabel. Jadi kita beli yang seperti kayak gini, jadi terlalu over value, terlalu mahal karena kita pakainya cuma buat HP misalnya. Jadi nggak terlalu bagus juga. Jadi mungkin nanti satu waktu Pak Is akan jelaskan mengenai kabel-kabel ini, apa yang dipakai buat kabel speaker, kabel HP, kabel proyektor, itu semuanya ada syarat-syaratnya. Ya. Oke. Berikutnya potensi berikutnya yang mungkin memberikan kebakaran adalah kebersihan peralatan, kayak modelnya kipas angin. Kipas angin itu prinsipnya nggak apa-apa, tapi kalau sudah mulai kotor, jarang dibersihkan, dia bebannya semakin berat, potensi membuat panas dan api itu besar sekali. Kemudian arde, pemasangan lightning rod, dan kemudian yang satu lagi berikutnya adalah yang nggak kalah pentingnya adalah membersihkan jalan keluar. Ini nih harus saya masukkan karena pada saat kita merencanakan keselamatan kebakaran di rumah itu kita harus tahu, oh kalau ada kebakaran saya kemana ya? Saya larinya kemana ya? Atau kita pergi ke satu gedung, ke satu daerah, satu alamat tempat tertentu, langsung lihat kalau ada apa-apa saya larinya kemana? Jangan sampai kita begitu ada kejadian kita bingung mau lari kemana. Apalagi gedungnya nggak ada tanda-tanda, oh exitnya di mana, keluar kemana. Nah itu bikin masalah. Kemudian berikutnya adalah alat pemadam kebakaran. Kebetulan di tempat kita ini di Anas belum ada aparnya, tapi buat saya bukan hal yang urgent di sini harus ada. Kenapa? Karena material-material di tempat kita ini material yang bisa digunakan dipadamkan kalau misalnya ada kebakaran pakai air sudah cukup, atau misalnya dengan blanket. Nanti kita akan bicara mengenai itu. Kemudian yang harus kita tahu mengenai jenis-jenis api. Saya nggak akan cerita banyak mengenai jenis-jenis api, tapi pada prinsipnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang terbakar secara umum adalah terbakar mengenai bahan seperti kayu, kain, yang kering-kering. Kemudian yang basah itu seperti misalnya bahan bakar minyak, solar, minyak tanah, kemudian bahan kimia. Kemudian yang ketiga dibagi listrik, bahan bakar listrik. Yang kemudian ada yang khusus adalah di luar negeri itu sudah ada untuk dapur buat minyak goreng. Itu khusus dibuatkan dibagi tersendiri. Jadi kita harus tahu jenis-jenis api ini untuk membedakan alat pemadam apa yang bagus dipakai pada jenis api ini. Sebenarnya itu terlalu mahal kalau saya bilang ya, karena kita harus menyiapkan, di ruang belajar kita kertas semua, jadi harus pemadamnya jenis A. Di dapur harus jenis D. Di ruang ini harus jenis ini. Itu biasanya kita pakai kalau di instalasi perusahaan yang besar, terutama yang ada instalasi listrik, itu khusus dia pakai untuk memadam listrik. Karena satu hal yang mengenai listrik itu, kalau kita memadamkan listrik dengan alat pemadam yang air, itu bukannya malah membantu, tapi malah mungkin kita sendiri bisa kesetrum jadinya. Sama juga dengan kalau kita memadamkan minyak panas dengan air, pemadam jenis air, itu akan bukannya mati malah makin membesar. Nah, ini secara umum aja.
Jenis apar itu ada 4 yang beredar di tempat kita. Yang kelima itu adalah khusus yang buat yang di dapur tadi yang saya bilang. Jenisnya standar warnanya. Kalau kita nggak ada tahu tulisannya, warnanya itu standar. Ada merah, kuning, biru, hitam, dan kuning tua. Jadi kalau yang air itu warna merah, itu biasa kita taruh di tempat-tempat di ruang tengah, di ruang belajar. Cuman ya itu tadi, jeleknya dengan alat pemadam tertentu itu kita nggak bisa pakai buat general. Yang paling general, yang paling sering dipakai adalah foam sama bubuk. Dua alat pemadam ini hampir bisa dipakai semuanya untuk jenis-jenis ini api. Jadi yang powder ini nih bisa dipakai yang kelas A untuk kering, yang basah, hampir semuanya bisa. Selain itu biasanya khusus banget, apalagi yang air. Jadi saya sarankan kalau bapak-bapak merencanakan untuk membeli apar atau buat di rumah, cari yang bubuk ini. Yang bubuk ini paling bisa dipakai di mana-mana, mau listrik bisa, mau di dapur bisa, mau di kertas api bisa, dan kemudahannya bubuk ini dia bisa direfill. Jadi Bapak datang ke pemadam kebakaran, nanti biasanya sama dia diganti cuman ininya aja, cartridge pressernya aja. Kalau bubuknya sama dia nggak diganti sama dia. Kemudian berikutnya adalah ini pengetahuan umum saja, bahwa perencanaan kebakaran itu untuk yang komprehensif, yang benar-benar terpadu untuk sebuah bangunan itu, atau sebenarnya kalau di negara-negara Eropa ini sudah jadi standar setiap rumah, mulai dari ada alat detektor asap, kemudian ada alarm, kemudian jenis-jenis kebakarannya, kemudian fire hydrant, itu udah standar di setiap lingkungan. Jadi mungkin ini hanya pengetahuan. Di tempat kita sih sudah di rumah ada apar aja udah hebat banget lah. udah mantap. Tapi ada minimum requirement, minimum yang saya sarankan untuk alat pemadam di rumah itu adalah ini namanya fire blanket. Fire blanket itu selimut. Kalau orang sini kita bilang selimut. Yang benernya sih aslinya yang warna abu-abu ini terbuat dari bahan kain wol yang nggak mudah terbakar. Jadi dia memang ada khusus kainnya, dia nggak gampang terbakar. Tapi kalau misalnya nggak ada, tempatkanlah handuk atau kain lap yang agak lebar. Karung goni boleh, yang benar-benar kayak gitu. Cuman ini mungkin teknik memadamkannya yang perlu saya kasih tahu sedikit mengenai penggunaan blanket ini. Kalau kita di rumah nggak ada yang blanket yang khusus. Itu kalau blanket itu kan dia titik apinya tinggi, jadi nggak mudah terbakar. Kalau kita kasih korek kayak gini aja nggak langsung terbakar dia, karena dia memang khusus bahannya. Pemakaian fire blanket itu sebenarnya sederhana banget, ya udah karung goni tadi kita kasih air terus kita tutup. Cuman tidak sesederhana itu prakteknya. Saya akan kasih contoh sedikit karena ini agak penting. Ini ya, saya punya blanketnya nih. Nah kalau kita punya kayak gini biasanya kita jangan seperti itu, karena
pada saat, makanya tadi yang saya bilang siaga. Kalau kita sudah siaga, kita tahu apa yang, misalnya kebakaran, jangan panik. Kita lihat, kita blanket kita ambil, masukkan ke dalam ember air, jangan siram air. Jauh lebih bagus kita cemplung ke dalam ember air, kemudian ambil ininya, blanketnya, megangnya nggak boleh begini Pak, megangnya yang benar tuh begini, tangan kita di belakang, kayak orang menari. Nah, kita menari. Nah, kalau kita kayak gini udah panas duluan, pasti refleksnya ngelempar. Jadi kita pegangnya, kita harus melindungi badan kita, pelan-pelan tutup. Nah, waktu nutup ini kita yakinkan, ingat segitiga api tadi. Kita mau nutup oksigen, kita mau menghilangkan api, kita mau menghilangkan bahan bakar. Kalau lagi kebakaran biasanya bahan bakarnya pasti masih ada, panasnya masih ada, karena kita pakai blanket yang bisa kita menutup, mengisolasi oksigen. Jadi gimana? Kita yakinkan bahwa bahan yang terbakar itu benar-benar tertutup. Nah, tertutup semuanya. Diamkan aja Pak. Tapi jangan yang kering ya. Kalau yang kering biasanya ikut kebakar juga. Apalagi yang bukan yang blanket begini, yang udah kebakar, dia akan kebakar. Jadi basahin dulu di air, baru langsung tutup. Ini insya Allah nggak akan panas yang ini. Bapak pasti masih aman. Sama dengan kalau gas, yang kepala gas bocor, kalau Bapak menyaksikan dari awal, itu biasanya 3 menit pertama itu masih aman untuk dipegang. Tapi kalau lebih dari 3 menit biasanya kepala gasnya panas. Karena teorinya kan kalau kepala gas bocor itu kita tinggal matiin aja atau belok gini, tutup, selesai. Tapi waktu kejadian saya mau kayak gitu, panas, sudah meleleh itunya, panas banget. Nah, jadi yang bisa kita lakukan tadi yaitu, saya ingat ini, saya ambil air, lap, tutup, kerubutin aja kepalanya itu. Dia mati Pak, tapi masih mendesis karena bocor kan. Akhirnya ya saya lepas pakai ini, saya angkat kepala gasnya. Jadi sekali lagi, pakaian blanketnya jangan seperti kayak gini, tapi gini. Waktu Bapak mulai buka, nyemplungkan air, sampai Bapak ngambil ini, kemudian Bapak taruh tangan Bapak ke belakang ke sini, itu nggak sampai semenit. Jadi nggak usah panik. Apinya membesar, nggak akan semudah kayak gitu. Jadi tapi dengan syarat yaitu Bapak tahu dari awal kejadiannya. Tapi kalau tiba-tiba sudah api besar, Bapak datang, sebentar blanketnya, jangan Pak. Mending kalau sudah besar kayak gitu Bapak keluar aja. Ambil barang-barang yang surat-surat berharga, Bapak keluar, selamatkan keluarga. Kalau listrik, kenapa? Kalau Listrik, listrik itu sama Pak. Kalau listrik, makanya yang tadi saya sarankan ada pemakaian yang jenis powder tadi, yang jenis powder, yang biru. Nah, ini yang paling ini nomor 1 begitu yang kita kerjakan, begitu listrik. Ini berhubungan sama yang kemarin kan, yang pertolongan pertama kalau kena listrik. Kita lihat dia kenapa kena listrik, cari breakernya awal. Kalau perlu yang paling gampang, kita keluar rumah, breaker depan matiin semuanya, matiin dulu itu semuanya udah. Nah, di sekolah itu diajarin biasanya kita ngambil stick kayu. Biasanya kalau kita ada kabel-kabel kayak gini, kita pinggirkan dulu dari dia, kita pinggirkan. Kalau itu kita tahu itu listrik ya, kita pinggirkan. Kemudian kita cari breakernya, kita matikan. Oke. Terus ada yang saya mau share lagi adalah ini agak penting, yaitu nggak bisa.
Eh, oh nggak mau. Oh nggak bisa. Wah, ini gaptek ini. Selamat, bisa bantu Mas Selamat. Kok nggak mau ke ini ya? Ini ada film yang masih saya ini. Nah, sorry. Ini. Kan. Oh udah di luar. Itu yang di luar tuh loh. Oh dia nggak mau play dia. Yang ini di screen sebelah situ. Kanan lagi. Nah itu. Ini mesti saya share karena lumayan penting. Meskipun kita punya APAR di rumah sebesar gaban, kalau kita nggak tahu makainya, karena pemakaian APAR itu tidak langsung disemprot begitu saja langsung padam nggak. Jadi ada triknya yang zamannya di sini, bro. Biasanya ini apa? Langsung ada. Benar Mas teman-teman ini loh. Nah, ini mendemonstrasikan dia bagaimana cara menggunakan APAR. Pertama-tama dia lihat dulu kondisinya APAR-nya bagus apa enggak. Kemudian ada pin, setiap APAR selalu ada pinnya Pak. Kemudian yang ketiganya adalah tes. Sebelum kita arahkan ke api, kita tekan dulu sebentar sekali. Perhatikan Pak, dia nyemprotnya itu tidak arahnya 30 derajat, 45 atau kita nembak air karena kita tinggi, kita seperti nembak seperti enggak, tapi dia rata ke atas. Jadi bagian atasnya dulu yang diselimutin, apinya itu diselimutin dulu sama powdernya. Ini powder ya kan? Ya, powder dia pakainya ini. Ya. Nah, baru dia semprotkan ke apinya. Ya. Itu satu jenis. Kemudian ini berikutnya lagi. Ini CO2. Ya. Nah, yang ini air, yang perhatikan gimana reaksi kebakaran kasih air. Makin membesar Pak ya. Api tipe KL ya? Kenapa? Apinya tipe KL ya? Iya benar. Karena ini bahan bakar solar atau bensin atau yang cair. Ini kimia.
Sebenarnya demonya yang di sini, ini yang kayu yang buat pakai air, ini yang di sini. Tapi kadang-kadang kalau dalam keadaan panik dia nggak pernah tes langsung gitu. Iya, iya. Biasanya itu, karena saya lihat dia sering-sering ada kebakaran di pom bensin itu langsung gitu. Ya. Ngambil atapnya langsung, dia nggak pernah dites gitu loh Pak. Jadi saya ulangi lagi, APAR kita nggak perlu lihat tanggalnya selama itu, selalu di APAR itu selalu ada tekanan meterannya Pak. Selalu dia ada di warna hijau atau di sebelah kanannya. Kalau dia udah di bawahnya ya sudah, berarti harus diganti, udah pernah dipakai. APAR sekali dipakai kita harus sudah ganti tekanannya. Walaupun dia turunnya sedikit, lebih bagus kita ganti ke pemadam. Kemudian yang apa kan kita beli di Hardware besar-besar begini, itu apa tuh? ya, yang jenis itu jenis sekali buang itu Pak. Kalau sudah kita pakai itu udah kita buang ya. Itu foam atau Itu yang dipakai sama dia foam itu Pak, jenisnya foam. spray gitu ya Pak? Ya. Oh jadi bukan powder ya? Bukan, tapi foam kan hampir bisa dipakai semuanya juga dia kalau foam. Jangan dipakai buat listrik aja dia. Kemudian Nggak bisa foam ya? ya, Untuk listrik foam nggak bisa. foam untuk listrik ada foam yang khusus yang kalau dia biasanya ada tulisan di situ for electrical use. Ada ininya. Ya, setelah kita lihat meteran bagus, kemudian di APAR itu berikutnya adalah kita coba dulu handle-nya APAR itu menekan, bukan mengangkat. Jadi pertama kita coba angkat begini, kita angkat, taruh bawah, kita tekan dulu. Kita cabut pinnya ya, udah cabut pinnya, kita tekan, set, keluar. Oh ya udah. Kemudian tadi seperti yang digambar tadi, selangnya kita arahkan. Pegang selangnya dulu, baru kita angkat, baru kita arahkan, baru kita tekan. Jangan langsung tekan sekali, jangan berhenti. Mulai dari atas, baru turun ke bawah. Oke Pak, dari saya udah itu aja. Sekali buat catatan yang saya berikan ini bekalan buat bapak-bapak di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus jangan ini bukan sertifikasi, harus sertifikasi, harus ada pelatihannya, harus dilakukan. 4 botol itu harus kita coba satu-satu semuanya dengan tipikal api yang berbeda-beda, itu semua harus kita coba untuk meyakinkan, karena memadamkan api yang cair sama dengan yang kayu atau kertas itu beda. Jadi kita harus melakukan praktikal satu persatu dan menggunakan APAR, bagaimana cara membukanya, bagaimana cara mengarahkannya, bagaimana cara menyemprotnya. Tapi setidak-tidaknya bapak-bapak sekarang sudah ada bekal, APAR itu begini caranya, dan menggunakan blanket yang di rumah. Mudah-mudahan yang belum punya sekarang nanti pagi ini pulang disiapkan blanket di dekat dapur, taruh di tempat tertentu yang bapak tahu atau ibu tahu gimana cara memakainya, supaya minimum dengan blanket itu kita bisa mencegah kebakaran. Oke, begitu aja dari saya dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya nih Pak. Ya, silakan. Ini untuk penempatan tabung LPG, kan LPG itu kalau nggak salah gasnya itu berat ya, apa? Di bawah biasanya kalau bocor itu kan nggak naik ke atas. Nah itu apakah memang tabung LPG itu perlu ditaruh di luar, di ruang misalnya, hanya pipanya yang masuk, atau di rumah itu ada ada ini jerusi gitu, Ventilasi, ya. ya. Idealnya sebenarnya, ya. Terus yang kedua, ini kan penting Pak. Banyak banget. Oh iya, nggak apa-apa, gratis. Ini kan penting Pak. Ini selain disosialisasikan di masjid, itu mungkin juga harus disosialisasikan keluarga Pak. Nah, sebagai bapak, sebagai RT.
Gue tahu arahnya udah kemana, gue tahu udah. Ayah naon? Iya Pak, kalau di perumahan-perumahan modern biasanya dia ada tempat khusus di luar untuk khusus tempat gas. Kemudian dia sudah bikin instalasi pipanya untuk ke arah dapur. Kalau yang pakai gas, kalau yang gasnya dari negara, dari PGN yang bawah tanah, sama juga kayak pipa ledeng, dia sudah ada instalasinya. Idealnya memang seperti itu Pak. Kita harus taruh gasnya itu di tempat yang terbuka. Jadi kalau ada kebocoran dia akan terbuang keluar. Tapi kalau misalnya kita nggak ada, ya itu tadi terutama kondisi tabung gas bagus, sealnya jangan lupa diminta yang baru, selangnya make sure Bapak perhatikan mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali Bapak lihat selangnya kondisinya bagaimana. Kemudian pada saat masang gas ya jangan terburu-buru, take time, pasang, meterannya naik, nggak ada suara, ambil busa sabun, pasang, jangan terburu-buru. Karena itu tadi, apalagi kalau seperti yang saya telinganya sudah nggak terlalu ini, suara itu udah nggak kedengaran. Saya selalu andalannya cuma busa sabun. Jadi selalu saya pakai busa sabun dulu, saya pasang, aman, ya udah, baru dinyalakan. Jadi itu. Untuk yang kedua Pak RT. Pertanyaan juga ini dijawab. Itu satu. juga satu yang kedua. Saya pilih bagus. Ya. Kita berbicara masalah api. Api itu bisa jadi sahabat, bisa jadi musuh. Setuju Pak. Api itu kalau kecil sahabatnya nggak tuh, bisa buat rokok. Tapi kalau sudah besar pun jadi musuh dari kita. Nah, dan api juga bisa dijadikan alat suatu kejahatan. Polri itu. Api itu bisa dijadikan alat suatu kejahatan. Salah satunya pelemparan bom molotov itu dari api. Oh ya. Kedua, kejahatan asuransi. Oh ya betul. Asuransi itu api bisa dijadikan alat. Jadi bukan hanya sebagai dia penyebab utama, dia sebagai alat untuk tindak suatu kejahatan itu bisa dilakukan dengan api. Karena sekarang apa? Kejahatan asuransi berkaitan dengan kebakaran itu lagi mulai tren Pak sekarang. Dengan situasi ekonomi seperti ini, banyak perusahaan-perusahaan bagaimana caranya saya bisa membakar pabrik saya atau usaha saya sehingga dapat mengklaim Asuransi. Tapi polisi tidak sebodoh itu. Ya, jadi banyak Pak. Kalau saya dengar Pak dari tahun 2020 sampai 2021 sampai awal sampai sekarang ini sudah ada ratusan perusahaan yang melakukan kejahatan seperti itu berkaitan menggunakan api. Jadi ya tadi api itu kadang-kadang jadi sebetulnya itu sahabat bagi kita kalau kita bisa mengendalikan. Ya, jadi api itu sendiri tadi sahabat, jadi musuh, jadi alat. Apalagi api asmara. Sip. Itu lagi. Ya Pak Anto tadi. Ya Pak, saya mau sharing dan bertanya karena saya bisnisnya di kuliner gitu ya, berhubungan dengan api itu sering bahkan pernah waktu saya lagi ada istri saya tuh minyak panas tadi Pak, minyak panas apinya sampai ke dinding gitu. Alhamdulillahnya istri saya nggak panik, ya dia berani melakukan dari regulator. Ya. Cuma sekarang ini Pak, memang nggak ada yang standar itu yang punya apa LPG yang melon itu Pak. Contohnya gini, saya kan punya dua, ada satu kompor, satu lagi oven. Dia itu Pak, palanya melon itu ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya betul.
Jadi kadang kalau misalnya kita pasang regulator yang kebetulan pinnya itu nggak nyampe Pak, begitu kita buka nggak keluar. dia langsung mati, flek gitu, karena Ya. ada tadi Ya. regulanya. Ya. Nah, terus ada juga yang pendek gitu. Jadi memang lehernya gas LPG itu nggak standar. Kedua regulatornya juga begitu Pak. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Jadi akhirnya gimana ya? Saya sedia regulator banyak gitu. Nah, terus satu lagi, begitu kita terima, copot seal hitamnya Birunya, gitu, ya. atau seal birunya itu, karena udah nggak ada tuh Pak karetnya. Karetnya nggak ada, ya makanya. Ya. Nah, karetnya itu pun gini Pak, karetnya itu pun kayaknya ada umurnya, bener nggak? Ya. Ada umurnya ya. Ya. Jadi suatu waktu saya pernah pasang karet, itu kayak udah mati Pak karetnya itu, keras, agak keras gitu. Itu bunyi terus Pak, bunyi. Ya. Akhirnya saya ganti, saya ini, saya kasih yang karet Karet tadi, keluar. saya coba pakai itu. Terus udah gitu buat ngakalin leher gas LPG yang panjang itu, akhirnya kita ganjel itu Pak, tisu Pak. Jadi buat pinnya itu kan, Nahan. kalau dari standar keselamatan mah udah gak selamat banget ya, begitu Iya. itu udah kalah-kalah kan. Tapi ya mau nggak mau kita terima gas LPG kayak gitu, kayak Itu. Bapak tadi bilang, mau syukur enggak ya udah gitu. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya juga, ketika itu gas udah oke, masuk ke selang, Pak. Selang itu ada umurnya nggak sih Pak? Karena kan kalau kita lihat tuh suka ada yang udah belah-belah tuh. Ah. Gimana tuh Pak? Itu umurnya? Udah retak ya. Udah retak Pak. Nggak boleh apa gas. Karet yang dari karet ya, selangnya ya. Iya, selang dari karet. Udah retak-retak kan? Biasanya kan walaupun ada shieldnya gitu kita geser kita, ada juga yang udah retak. Retak-retak udah. Itu gimana? Ya. Oh, itu ganti Pak. Kalau saya sih sarankan ganti, karena kelemahannya karet itu adalah dia begitu kena panas mengeras dia Pak. Apalagi kompor ya. Nah itu jadi kemungkinan dia nggak belum akan bocor, tapi kemungkinan bocornya itu kalau sudah retak-retak itu ya lebih besar. Karena di selang gas itu sebenarnya ada lapisannya kan, ada 2 lapis dia, ada lapisan luar sama lapisan dalamnya. Lapisan dalam itu sebenarnya dia kalau nggak salah bahannya nitril, saya lupa. Ya nitril. Itu dia lebih kuat dalamnya sebenarnya. Jadi kemungkinan bocornya masih lebih kecil. Tapi karena di luarnya sudah retak-retak itu, potensi kebocorannya lebih besar, Pak. Saya sarankan sih mendingan kalau itu udah. Akhirnya saya dikasih clue-nya juga sama orang-orang yang jual itu. Pak, Bapak ada 2 tipe selang. Ada yang selang hitam, ada yang selang oranye. Oranye ya. Nah, selang oranye itu kalau dipakai buat istilahnya tukang gorengan tuh tekanan Ya. tinggi. Kan regulator tuh kan ada yang biasa, ada yang ada Yang pakai regulator ya. tekanan tinggi. Bapak pakai itu akan lebih aman. Gitu. Ya. Cuma masalahnya satu, kalau kita pakai yang itu tadi nggak ada pengamannya di ujungnya Pak. Nggak ada, Jadi nggak kalau ada. misalnya ada Ya. tekanan balik ya dia Ya. kayak gitu. Ya. Ya. Jadi Ya. dia bilang umur yang oranye itu agak lebih lama gitu. Cuma saya nggak tahu lamanya berapa lama. Gitu kan. Ya, itu tadi. Itu kan, Maksudnya kalau yang selang yang oranye itu kenapa dibilang lebih aman? Karena lebih mudah melihatnya tiap hari. Ya, karena kita bisa ya visible dan kita bisa lihat karetnya, kita pegang aja masih mulus apa enggak. Kalau udah mulai ada kita gini mulai ada pecah-pecah gitu udah bisa diganti, dan itu kan lebih murah itu harganya itu. Jadi lebih mudah gantinya daripada yang ada shieldingnya itu. Yang ada shielding itu memang lebih bagus, dia lebih awet. Cuman kita nggak ngeceknya susah itu. Karetnya di dalamnya udah keras apa belum? sama satu lagi saya punya pengalaman Pak, di gas LPG yang melon itu Pak. Kadang kan dia ada pin untuk keluar gasnya Pak ya. Iya memang ada. Nah, begitu kita tekan kan pinnya masuk. Iya. Pas kita buka ke atas Lebih jelek Pak. Begitu kita ini itu nggak keluar, nggak balik. bunyi terus, panik kan saya. Akhirnya saya lihat wah ini yang pin yang saya tusuk pakai ini Pak, pakai ya alat gitu, pakai obeng itu saya tusuk, dia balik gitu. Jadi ternyata pinnya itu Nggak rata udah. Iya. Iya. Nah, kita nggak tahu Pak pas Iya. terima. Bola. Iya. Jadi
Iya. regulatornya dia nekan pin itu. Nah pin itu biasanya kan begitu kita off kan gini pinnya balik. Ini nggak balik. Dan itu kejadian udah 2-3 kali saya alami. Saya pernah datangin ke SPBG pengisian. Jadi mereka itu sebenarnya punya SOP standar. Yang tadi yang saya bilang, makanya kita itu punya hak kalau kondisi tabung itu nggak bagus, kita bisa nolak. Karena mereka itu punya QC-nya, pertama penampakan itu keluar dari SPBG itu harus bersih, bagus, nggak ada karat. Itu standar mereka itu. Makanya itu yang ada di warungnya kayak gitu itu udah bener-bener nggak tahu dah apakah dia ngisi dari SPBG atau ngisi dari tempat lain, nggak tahu. Kadang yang pernah kita dengarkan beberapa ada yang nakal ya. Ya itu, nah itu. Dibagi tugas Ya. dia pakai alat, Ya. tiba-tiba itu jadi kebakaran kan kita pernah. Ya, karena SPBG itu datang aja mereka dicuci dulu ininya malonnya itu, dicuci kemudian dicek kondisi penampakannya, oh masih bagus, lewat kemudian dicek lagi kepalanya tadi miring apa enggak, ada retakan apa enggak di situ, ya? Ini di samping yang sebelum samsak, kalau nggak salah dekat cucian kan sebelah kanan gitu kan, iya kan. Saya punya teman, dia punya khusus untuk ngisinya di situ Pak. Dia tukar ulang kan, gas melon, tetap aja karat-karatan aja Pak. Iya itu standar dari gas itu, tetap pengembalikan baliknya karat-karat juga, benar-benar standar. Gitu. Maka saya bilang enggak juga. Itu saya bilang SOP-nya seperti itu Pak. Nah mengenai pelaksanaannya ya. SOP-nya dong. Iya. Kalau security-nya lebih jauh lagi kan, SOP-nya udah benar tuh security gitu kan. Masuknya ke dalam juga security, tapi di dalamnya itu tetap aja gitu. Iya. Sama satu lagi Pak Gus, kalau gas melon kita pakai masak, dia keringatnya banyak sampai air keluar gitu. Itu Apanya? Itu gimana tuh? Apanya Pak? Gini, waktu itu saya pernah beli gas, gas melon itu saya pakai masak, sebentar habis Pak. Biasanya misalnya kita 15 hari itu 10 hari habis, 10 hari habis dengan intensitas masak yang sama. Saya bilang ini pas habis saya pegang itu masih berat Pak. Masih berat. Masih berat. Terus lama kelamaan saya perhatikan ketika saya masak itu tabungnya berkeringat Pak. Tabungnya berkeringat sampai keluar Airnya ya. Ternyata Ya. saya dengar info-info dari kawan dioplos Pak. Jadi supaya berat. Saya nggak ngerti juga, canggih banget ya orang kita dah. Gitu. Jadi itu gimana tuh? Apa kalau di AC kan ada ini ya, konvensi apa? Di SPBG itu Pak, makanya saya bilang SOP-nya tadi pengisian itu ada timbangan Pak. Jadi setiap tabung itu setelah dicuci kemudian diperiksa satu persatu diisi itu melewati timbangan. Ada timbangannya, jadi kalau timbangannya nggak pas harus balik lagi ke sana. Jadi sebenarnya SOP-nya udah. Karena saya ngeliat sendiri, bukan cerita ini, saya ngeliat sendiri. Bagaimana proses? Kalau kita pakai masak, tabungnya berkeringat itu wajar nggak? Ya enggak lah, enggak seperti itu. Enggak. Harus tetap kering. Iya. Saya berapa kali udah nemu itu. Itu kalau ini kebiasaan di rumahnya salah kali Pak. Kalau lihat ibu-ibu kalau hidupkan kompor kan langsung coklat nyala. Artinya regulator posisinya on. Itu benar nggak Pak? Terus gitu. Nah itu tadi, makanya tadi yang saya bilang Pak, regulator kan seharusnya begitu selesai masak posisinya harus 90 derajat. Dia ngelok tapi dia udah nggak ngebuka, pinnya nggak ke bawah Pak. Seharusnya begitu kita mau mulai masak, kita naikin lagi, baru kita nyalain kompornya. Seharusnya seperti itu ya. Iya. Kebiasaan. Utama dari forensik kepolisian nih Pak. Kira-kira itu bisa kategori modus atau tidak bisa Pak? Kalau kebakaran itu ada unsur sengaja atau tidak Pak? Kalau dari pihak kepolisian? Kalau dari pihak kepolisian itu mungkin faktor ketidaktahuan ya. Ketidaktahuan kan bisa dilihat Pak, penyebab dari kebakaran itu apa? Mungkin menurut ketidaktahuan masyarakat terhadap pelaksanaan
penggunaan gas itu sendiri. Ya. Jadi kalau mungkin dalam pendidikan yang berasuransi, Polri pasti akan mendidik sedetail mungkin. Iya. Sedetail mungkin penyebab daripada kebakaran. Karena sumber api itu kan nanti kan ketahuan Pak. Sumber api ketahuan. Iya. Walaupun sudah, makanya kalau langsung kebakaran langsung kasih polis lain. Tujuannya Nanti ada tim apa ini Ada. atau apa Dari ya namanya lapor. PMC ya, puslapor ya. lapor itu akan turun ngecek sejauh mana ini kebakaran terjadi. Kalau dari misalnya dari unsur ketidaktahuan itu kira-kira bisa dibenarkan Pak dari polis asuransi, artinya kan tidak termasuk tidak dalam Lalai. Karena ini Pak, kalau rumah itu diasuransikan tidak. umumnya rumah-rumah kita ini kan Enggak ada kalau saya ya saya asuransi kebakaran. Nah itu kalau posisi regulator on atau ada kebakaran itu kalau dari tim forensik lapor tadi kalau pemerintah kan ada unsur sengaja tapi sebenarnya tidak sengaja kan Tidak tidak tahuan. Ya. Jadi kan gini Pak, mungkin walaupun on, Pak ya, di regulator itu on, kalau pemantik komponen tidak dihidupkan, itu tidak akan terjadi kebakaran. Kecuali kalau gasnya pipanya bocor, Pak. Kecuali itu kalau bukan bocor. lari ke sana kalau kebocoran Ya. kebocoran beda kan Pak ya. Ya. Nah ini pentingnya Pak yang saya bilang tadi itu sosialisasi ke warga. Nah. Bapak ini Pak. Pak RT. Dan kedua tadi tentang asuransi, kita juga punya warga ahli asuransi itu, Pak Manda kan bisa juga. Oh ya Pak Ahmad itu Jadi saya menanggapi yang dari Pak Agus bicara berkaitan dengan tabung yang berkeringat, itu sebetulnya tabung gas itu tidak ada yang mengeluarkan air, tidak ada. Mungkin Pak Agus belinya, Pak Agus belinya di tempat yang oplosan. Kebanyakan yang oplosan itu untuk berat itu Pak, diisi air dulu. Itu Pak. Diisi air. Padahal gasnya udah nggak ada. Iya, itu diisi air ditambah dengan gas sedikit. Kan LPG kan liquid petroleum gas. toh. Nah, Jadi artinya kan cair gitu. Jadi nyampur. Sebenarnya ya itu prosesnya bisa terjadi kayak gitu, namanya itu proses kondensasi. Jadi gasnya itu dia keluarnya terlalu besar, terlalu banyak Pak, terlalu cepat keluarnya, itu pasti akan terjadi kondensasi dia. Tapi kalau dia keluarnya sedikit sesuai dengan regulatornya itu nggak akan terjadi seperti itu, nggak akan terjadi. Itu gunanya itu. Mungkin dia di tempat itu yang kurang. Karena begitu saya tahu, saya pindah belinya gitu ya, itu aman-aman aja kering-kering. Balik lagi ke situ, Gitu. ada keringat lagi. Wah, saya nggak mau seuzon Pak, cuma apa iya gitu, saya begitu. Saya Tapi itu berarti plus 62 Pak. Hah? Udah plus 62. Iya. Jadi DKM kita Kasusnya Sancipa Pak. Pak 378. DKM kita ini narasumber sudah cukup banyak Pak. Banyak. Kepolisian, Iya. Bapak Komplit. Pertolongan pertama kecelakaan, bagus. Lalu asuransi Pak. Amanah. Nah, kalau sedikit tentang undang-undang ketenaga kerjaan, Oke Pak, kita ini anak nih. Siap. Coba tolong catat Pak. Buat teknis ada Pak Is. Tentang kabel. Oh ini. Pak, satu lagi pertanyaan. Ya, Boleh. Gas kalau di rumah, kalau mau habis itu kadang-kadang bau. Pak. Nah. betul. Apa itu detator atau ada yang ada bocor? Enggak, itu tadi yang makanya saya bilang karetnya itu dia nggak cukup, tekanannya udah nggak cukup kuat untuk nekan karetnya supaya dia mengembang. Itu kan karetnya itu dianya kalau kena tekanan terus mengembang, dia ngesil supaya nggak bocor. Nah makanya kalau sudah mau habis kan selalu bau kan. Nah itu di luarnya kita kasih karet gelang itu yang banyak kita pasang, kemungkinan nggak bocor. Tapi tekanannya udah nggak berbahaya lagi Pak. Cuman ya itu tadi
Tolong begitu dia Bapak pasang karet, pasang lagi, nyalain, ambil busa, dicek lagi. Masih ada? Sudah habis. Kalau sudah biasanya kalau memang sudah bau itu udah mau habis dia. Udah mau habis memang. Ya. Enggak bahaya. Itu yang ditanyakan Pak. Dulu karena sering juga di rumah sama Pak. Ya. Udah mau, bau, udah mau habis tuh. Udah mau habis ya. Karena karetnya udah sebenarnya itu ngasih tahu sama kita karetnya itu nggak bener Pak. Karetnya yang bener itu sampai habis pun nggak akan bocor dia. Iya. Karetnya. Nanti dia mati sendiri, api cap. Iya. Habis. Iya. Kalau karet yang di ini, yang di kepala. Karet itu kalau dianya bener sampai habis pun nggak akan bau. Ya. Tapi karena karetnya udah nggak bener, udah keras, jadi dia begitu tekanannya kurang, bocor. Dia nggak bekerja dengan baik karetnya. Karet itu pun kan karena di gini suka pecah-pecah juga Pak. Wah, itu jangan pakai Pak udah. Nah. Biasa kan kalau sudah ganti karet itu buang aja Pak, jangan disimpan lagi. Saya tahu Pak Anto sih nyimpen deh. Saya juga nyimpen juga soalnya. Mana Pak? Saya dapat tabung gas begitu saya copot kagak ada. Polos aja begitu. Enggak ada karetnya. Makanya Pak kalau beli sendiri, begitu beli bayar, buka sealnya lihat ada nggak. Logikanya Pak, Kalau dianterin memang. di ujung tabung gas itu ya, yang dikasih plastik itu kan dimasukin plastik dipanasin. Ya. Dia begini, bukanya tuh susah Pak. Ini sekarang bukanya gini. Iya Pak, iya benar. Iya, jadi kalau misalnya dia kan gini di hair dryer kalau misalnya panasin dia gini kan, nah, bukanya kita mesti kolek tuh Pak. Ya. Seharusnya kan seperti itu. Sekarang enggak Pak. Walaupun begitu, terpegang gini begitu dia segini agak ada karetnya tuh. Katanya sama yang ini gitu, katanya Pak ini yang bisa dapetin begitu. Itu tanda-tanda itu. Saya dapetin begitu Pak. Iya. Dia jual selalu dia bawa karet, ada karetnya. Pokoknya karet itu hak kita itu. Jangan sampai kita beli karet gara-gara enggak punya dalam. Masalah tabung karatan semuanya karatan benar Pak Panca bilang. Itu. Cuma di ujungnya itu Pak penyok-penyok. Itu kan. Sehingga kalau kita kasih regulator yang ada meterannya, kadang ngangkut Pak. Iya. Kenapa? Karena dia nggak presisi bulat begini aja Pak. Iya. Udah penyok begitu dan Iya Pak. Nggih. Nggih, matur nuwun sangat. Kalau misalnya kalau ada pertanyaan bapak yang karena kalau yang ada pertanyaan itu berarti nggak pernah ke dapur Pak. Tapi bagusnya ke ibu juga ya Pak. Iya. Channel mana ada? Udah ngobrol dulu ya Mas. Oke. Ya udah kalau gitu saya tutup lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.